ぞてめえら！気合い入れてけ！Hai para pencinta film di seluruh dunia, gimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya Pendi dan masih dalam acara yang sama, yaitu nge-review film. Kali ini saya akan merangkum sebuah cerita film masih dari negara sahabat kecil saya. Film yang saya akan rangkum ini menceritakan tentang konflik antar sekolah yang disebabkan oleh geng keluar yang menyabotase mereka. Hingga pada akhirnya mereka pun harus tawuran. Penasaran dengan isi ceritanya? Siapkan cemilan, minumannya, dan tanpa banyak basa-basi ngebacot di awal, ini dia High and Low The Wars 2019. Let's go! Awal kisah kita akan diperkenalkan dengan seorang pemuda tampan bernama Saiji, dan tak lama kemudian dia pun bertemu dengan seorang gadis nggak kurus nggak gemuk tapi sedikit lebar bernama Madoka. Namun beberapa saat kemudian mereka pun melihat seorang pria bernama Fujio yang sedang dikejar segerombolan orang. Dan di waktu yang bersamaan terlihat juga dua orang pria bernama Masaya dan Shinya yang merupakan teman Fujio. Yang mana karena Masaya dan Shinya takut kenapa-napa dengan Fujio, mereka berdua pun langsung mengejar gerombolan orang tersebut. Dan tiba-tiba bukannya berterima kasih, si Fujio pun malah marah-marah karena seharusnya dialah yang harus disalahkan karena meminjam sepeda tanpa seizin mereka. Singkatnya, mereka berlima pun berkumpul di sebuah kedai dan diketahui kalau mereka semua ini bersahabat dari kecil dan dibesarkan oleh nenek-nenek pemilik kedai tersebut yang saat ini sudah meninggal. Yang mana masuk kedatangan mereka semua ke sini untuk berziarah ke makam nenek-nenek yang telah membesarkan mereka. Namun di sini seharusnya mereka ada 6 orang dan yang tidak hadir bernama Arata yang tidak diketahui kabarnya. Di saat pertemuan inilah, si Fujio memberitahu kalau dia akan pindah ke kota ini dan akan bersekolah di SMA Oya. Yang mana Fujio pun berambisi bahwa dia akan meraih puncak SMA Oya dan menjadi yang terkuat. Di sisi lain, tepatnya di SMA Oya, terlihat Todoroki yang merupakan orang terkuat di kelas penuh waktu bertemu dengan Murayama, orang terkuat di kelas paruh waktu. Yang mana Murayama sendiri telah mendeklarasikan bahwa tidak akan melibatkan kelas penuh waktu dalam geng SWAT. Namun keputusan sepihak Murayama tersebut langsung ditentang oleh Todoroki, dan alhasil Todoroki pun langsung mengajak Murayama untuk berduel untuk menentukan siapa yang terkuat di SMA Oya. Dan tiba-tiba terjadilah pertarungan sengit di antara mereka berdua, dan pada akhirnya Murayama pun menang sementara Todoroki sendiri harus KO yang menyebabkan matanya langsung picek seketika itu juga. Tak lama kemudian si Fujio pun sudah terlihat di SMA Oya yang langsung bertemu dengan rekannya yang bernama Jamuo dan Tsukasa. Sementara itu di kubunya Tsukasa sendiri akan bertarung dengan kubunya Yasukio, dan ketika pertarungan itu akan terjadi, tiba-tiba saja Tsukasa, Fujio, dan Jamuo datang. Yang mana Tsukasa sendiri langsung memberitahu mereka bahwa Fujio akan menjadi ketua mereka. Namun keputusan tersebut tidak diterima oleh bawahan Tsukasa yang langsung mengejek dan menyepelekan Fujio. Dan tiba-tiba iya, tak disangka, tak diduga si Fujio pun berhasil mengalahkan mereka semua. Beberapa saat kemudian di atas gedung sekolah, Jamuo memberitahu Fujio centeng-centeng kepala suku yang ada di SMA Oya.
Yang pertama, pemimpin SMA Oya sendiri bernama Murayama telah membagi dua sistem paruh waktu dan penuh waktu, yang mana Todoroki adalah orang terkuat di kelas penuh waktu, dan disinilah Tsukasa memberitahu kalau Todoroki kemungkinan besar lebih kuat dari Fujio. Tidak hanya itu, Jemuo pun juga memberitahu kalau di SMA Oya masih ada Paksi Chunchun yang sangat populer yang sangat mengganggu situasi, dipimpin Nagagoshi dan Nakaoka. Kemudian untuk yang terakhir adalah Paksi Yasukio yang dipimpin oleh Yasushi dan Kiyoshi. Dan tadi juga beberapa saat kemudian pimpinan Paksi Yasukio pun datang, yang secara kebetulan datang juga bawahan dari Todoroki. Yang mana masuk kedatangan mereka semua untuk mengajak Fujio bertarung. Namun tadi juga malah Fujio tertawa karena mengetahui kalau mereka tinggal di rusun yang sama. Dan pada akhirnya Fujio pun berniat menantang Todoroki untuk bertarung ketika mata Todoroki sudah sembuh dari piceknya. Di lain sisi, terlihat seorang pria bernama Suchiyo mendatangi sebuah klub malam, yang mana dia pun langsung menghajar para begundal yang mencoba menghalanginya. Dan tiba-tiba masuk kedatang Suchiyo ke sini untuk menjemput adiknya yang bernama Yui. Dan singkat cerita, pagi pun tiba, yang mana ternyata Yui ini adalah teman dekatnya Madoka. Dan di sisi lain terlihat Fujio bersama rekan-rekannya bertemu Todoroki. Yang mana di sini Fujio menantang Todoroki untuk bertarung ketika matanya sudah sembuh. Dan di dalam toilet, si Fujio yang kesakitan akibat menahan tendangan Todoroki, dia pun tanpa sengaja melihat tiga siswa yang sedang bertransaksi obat yang bisa bikin habok. Mereka bertiga pun langsung dibawa ke atas gedung sekolah, dan setelah diinterogasi ternyata obat tersebut adalah Red Rum, sejenis narkoba yang dilarang keras beredar di sekolah. Dan tanpa sengaja, si Murayama pun mendengar kabar tersebut, yang mana dia pun langsung mengumpulkan pasukannya untuk membahas peredaran Red Rum di SMA Oya. Namun kocaknya di sini ketika sudah berkumpul, bukannya membahas Red Rum, malah Murayama marah-marah ketika dia mendapat kabar dipecat dari toko tempatnya bekerja. Di saat Murayama galau dengan pekerjaannya, tak diduga Kotaro pun menawarinya untuk bekerja dengan ayahnya sebagai kuli bangunan. Keesokan harinya, Murayama pun bertemu dengan ayahnya Kotaro yang bernama Masatora, yang mana dia pun langsung menerimanya sekaligus memperkenalkannya dengan Masaya dan Shinya yang paling senior bekerja di sana. Di saat mereka akan memulai pekerjaan, tanpa sengaja Shinya pun melihat Arata yang sedang bertransaksi Red Rum, dan ketika disamperin, Arata pun pergi begitu saja tanpa mengucapkan Assalamualaikum. Singkat cerita, malam pun tiba, yang mana Masaya dan Shinya memberitahu Fujio, Madoka dan Saiji kalau mereka berdua melihat Arata yang sedang mengedarkan Red Rum di tempat mereka bekerja. Dan di sini juga Fujio pun memberitahu kalau Red Rum juga sudah beredar di SMA Oya. Sementara itu, Arata sendiri ternyata bekerja dengan geng Kidra yang bermarkas di sebuah gedung tua, dan diketahui kalau anggota geng Kidra ini adalah mantan dari geng Dop yang pabrik Red Rum-nya sudah dihancurkan. Dan tak lama kemudian datanglah anggota lain yang memberitahu kalau mereka habis dihajar oleh seseorang pria, dan Red Rum yang ada di klub malam dibawa kabur oleh seorang wanita. Dan singkat cerita, pagi pun tiba, yang dimana di SMA Oya semua paksi penuh waktu berkumpul untuk menentukan siapa yang terkuat. Namun tak diduga Murayama pun datang yang langsung mencegahnya. Disinilah si Murayama pun marah-marah dan memperingatkan ke semua siswa penuh waktu bahwa Red Rum dilarang keras beredar di SMA Oya. Kemudian Jemuo pun memberitahu kalau Red Rum sudah beredar juga di luar SWOT, terutama di sekolah Hosen di kota Towaroshi. Di sini juga Jemuo pun menjelaskan bahwa sekolah Hosen terkenal dengan pasukan pembunuh, yang mana semua siswanya berkepala botak plontos. Namun ada juga siswa yang tak berkepala botak plontos, yaitu 4 jagoan terkuat dari sekolah tersebut.
Yang diantaranya adalah Sawamura Saiji, Odajima Yuken, Shida Kenzo, dan Jikawa Imi yang dijuluki Ozawa Hitoshi. 小沢仁志 Bukan hanya itu, di sekolah Husen pun dipimpin oleh seseorang yang sangat kuat. Setelah memberikan bacotan, Murayama pun bergegas pergi dan disinilah ternyata pimpinan faksi Chuncun Nagagoshi kenal baik dengan Fujio, yang mana dia pun langsung mendeklarasikan untuk bergabung dengan kubunya Fujio. Dan melihat hal tersebut, Murayama pun menghampiri Todoroki yang memberitahu kalau Fujio memiliki jiwa pemimpin. Dan walaupun Todoroki dapat mengalahkannya, belum tentu orang-orang dapat mengikuti Todoroki. Kemudian sebelum pergi, Fujio pun mengajak Murayama untuk bertarung di suatu hari nanti ketika dia sudah menjadi yang terkuat di kelas penuh waktu. Shin berpindah ke sekolah Husen yang mana Tsuchiyo ternyata adalah pemimpin geng dari sekolah tersebut. Di sini juga ternyata mereka sedang membahas peredaran red ram yang ada di sekolahnya, yang mana Tsuchiyo pun langsung menugaskan bawahannya yang bernama Ryotaro untuk menyelidiki siapa mengedar red ram yang ada di sekolah Husen. Di sisi lain, ketika Yui pulang sekolah, dia pun memberitahu Madoka kalau ada seseorang yang mengikutinya, yang mana Madoka yang bodinya agak sedikit lebar, dia pun langsung nyamperin orang tersebut. Dan ternyata dia adalah Sawamura Saiji yang diminta Tsuchiyo untuk mengawasi adiknya. Namun dari kejauhan malah Yui pun diserang oleh segerombolan orang yang ternyata dari geng Kidra. Dan tiba-tiba ya, Sawamura Saiji pun langsung menghajar mereka semua hingga akhirnya mereka pun kabur menggunakan sebuah mobil. Dan disinilah Sawamura Saiji pun ketahuan kalau dia berasal dari sekolah Husen. Sementara itu, Masaya dan Shinya mendatangi rekannya untuk mencari tahu tentang red ram, yang mana rekannya pun menjelaskan kalau red ram diproduksi oleh Koryu dan diedarkan oleh geng Dog. Namun diketahui kalau red ram tersebut telah musnah bersama geng Dog. Di sisi lain, Tsuchiyo pun melihat Fujio yang sedang membantu seorang nenek-nenek yang hampir saja jatuh dari tangga. Namun koplaknya di sini malah Fujio lah yang harus menggantikan nenek-nenek tadi. Dan Tsuchiyo pun langsung membantu Fujio sekaligus memberikan minuman. Mereka pun berkenalan dan langsung mengobrol. Namun Fujio sendiri belum mengetahui kalau Tsuchiyo ini adalah pemimpin dari sekolah Husen, dan juga sebaliknya Tsuchiyo pun belum mengetahui kalau Fujio berasal dari SMA Oya. Singkat cerita, malam pun tiba yang mana Yasushi yang sedang sendirian, dia pun diserang segerombolan orang yang mengaku dari sekolah Husen. Di waktu yang bersamaan, Sawamura Saiji pun bersama rekan-rekannya juga diserang segelombaran orang yang mengaku dari SMA Oya. Namun di sini Sawamura Saiji pun mengetahui kalau mereka berasal dari geng Kidra, dan akhirnya Sawamura Saiji pun langsung dihajar habis-habisan hingga pingsan seketika itu juga. Beberapa saat kemudian rekan-rekan dari sekolah Husen pun datang yang langsung membawa Sawamura Saiji ke rumah sakit. Keesokan harinya kita akan diperlihatkan dengan Sawamura Saiji yang sedang dirawat di ruangan ICU. Sementara itu di SMA Oya sendiri mereka pun mendapatkan surat tantangan untuk berperang dari sekolah Husen. Namun di sini mereka pun tidak menyadari kalau surat tantangan tersebut dibuat oleh geng Kidra untuk menyabotase mereka. Awalnya mereka takut dengan tantangan tersebut, dan pada akhirnya Fujio pun meminta faksi penuh waktu untuk bersatu melawan sekolah Husen. Kembali ke Kubo Hosen yang berada di rumah sakit, yang mana mereka pun mengetahui kalau yang menghajar Sawamura Saiji dari SMA Oya. Namun di sini mereka pun ragu untuk melawan mereka karena SMA Oya memiliki siswa paruh waktu dan penuh waktu. Beberapa saat kemudian Tsuchiyo pun datang, yang mana dia pun langsung meyakinkan rekan-rekannya bahwa walaupun SMA Oya memiliki siswa paruh waktu dan penuh waktu, itu tidak jadi masalah. Dan alhasil mereka pun bersepakat untuk balas dendam kepada SMA Oya. Namun di sini mereka pun sama dengan SMA Oya yang tidak mengetahui kalau perbuatan tersebut dilakukan oleh geng Kidra.
Di saat malam harinya, terlihat mata Todoroki sudah sembuh dari lukanya, yang mana Fujio pun langsung menemuinya dan mengajaknya untuk bertarung melawan Hosen. Dan karena Todoroki kagum melihat kepemimpinan Fujio, dia pun langsung mengatakan, "Oke lah kalau begitu." Di keesokan harinya, terlihat para siswa Hosen telah datang menggunakan sebuah kereta, sementara siswa penuh waktu sudah menunggu mereka di bawah sebuah jembatan. Dan disinilah Fujio pun kaget tak kalah melihat Tsuchiyo adalah pemimpin dari sekolah Hosen. Begitu juga dengan Tsuchiyo yang baru mengetahui kalau Fujio dari SMA Oya. Dan tiba-tiba 行くぞてめえら気合い入れてけ terjadilah pertarungan seru di antara mereka, yang mana sekolah Hosen pun terlihat lebih unggul karena mereka memiliki pasukan yang lebih banyak dari SMA Oya. Dan pada akhirnya jagoan-jagoan dari masing-masing sekolah pun harus bertemu. Dari kejauhan terlihat geng Kidra yang menonton sangat senang dengan kejadian tersebut, sampai-sampai mereka pun menjadikannya sebuah taruhan. Di saat Fujio dan Tsuchiyo akan bertarung, tiba-tiba saja Murayama dan pasukannya datang dengan menggunakan sebuah truk yang memberitahu kalau pertarungan ini tidak ada gunanya karena yang mereka cari tidak ada di sini, yaitu geng Kidra yang telah menyabotase mereka. ここにはいねえのヒドラやらされてるだけだ Di waktu yang bersamaan, Ryataro pun memberitahu Tsuchiyo bahwa Sawamura Saiji telah sadar dan memberitahu kalau yang melakukan pengeroyokan bukanlah dari SMA Oya, melainkan dari geng Kidra. Dan pada akhirnya tawurannya pun selesai. Bubar. 終わりだお前ら Selesai tawuran, semua siswa penuh waktu pun berkumpul di bawah jembatan, dan disinilah Todoroki memberitahu Fujio bahwa di atas langit masih ada langit, yang artinya di kota Toroshi masih ada sekolah yang lebih kuat dari Hosen, yaitu sekolah Zuzuran yang sekarang dipimpin oleh seseorang yang bernama Lao. なお Yang mana Tsuchiyo pemimpin Hosen pun tidak pernah menang saat berduel melawan Lao. Namun koplaknya di sini bukannya takut, malah Fujio bersemangat untuk bertarung dengan Zuzuran. Ampun dah. すげえ Di saat malam harinya, Fujio pun mendapatkan omelan dari Madoka karena bertarung dengan sekolah Hosen. Kemudian Madoka pun menanyakan luka lebam yang ada di mukanya Saiji, yang mana Saiji pun memberitahu kalau ini adalah perbuatan Arata saat di kuburan. Dan setelah itu Madoka pun memberitahu kepada mereka kalau ibunya Arata sudah lama dirawat di rumah sakit, yang mana alasan Arata terpaksa menjual Redram hanyalah untuk membayar biaya rumah sakit yang cukup mahal. ずいぶん前から入院してるって。 Mendengar hal tersebut, Fujio pun bertekad untuk menolong Arata dan membawanya kembali ke jalan yang benar. Singkat cerita, pagi pun tiba, yang mana Sawamura Saiji memberitahu Tsuchiyo bahwa yang menyerangnya adalah geng Kidra, yang mana Tsuchiyo sendiri pun bertekad untuk balas dendam kepada geng tersebut. Sementara itu, Fujio sendiri akan mendatangi geng Kidra seorang diri untuk menolong Arata. Namun di perjalanan, ternyata dia sudah ditunggu oleh siswa SMA Oya lainnya yang ingin membantu Fujio untuk menyerang markas geng Kidra. Singkatnya, mereka pun sampai di markas geng Kidra. Namun tak diduga di waktu yang bersamaan ternyata sekolah Hosen pun datang, dan karena memiliki tujuan yang sama, mereka pun bersatu untuk melawan geng Kidra. Dan tiba-tiba terjadilah pertarungan yang sangat seru di antara mereka. Namun di sini SMA Oya dan Hosen kewalahan melawan geng Kidra, yang diketahui sebelum bertarung mereka pun memakai Redram yang menyebabkan mereka edan, gila, dan sinting yang tak kenal rasa sakit. Di saat pertarungan lagi sengit-sengitnya, Fujio pun berhasil masuk ke markasnya geng Kidra untuk menyelamatkan Arata. Sementara itu di sisi lain ternyata jago-jagoan geng Kidra pun keluar untuk ikut bertarung. Namun di saat itulah datang Amasaya dan Shinya yang langsung menghadang mereka.
Dan beberapa saat kemudian datang juga siswa paruh waktu yang dipimpin langsung oleh Murayama. Dan tiba-tiba kembali ke Pujio yang sedang mencari Arata, yang mana Pujio pun melihat Arata yang sedang mengambil uang di berangkasnya milik geng Hydra. Dia pun mencoba untuk menghentikannya. Namun di sini Arata pun sama sekali tak mempedulikannya, dan karena sudah kesal dengan Pujio, Arata pun langsung memukulnya. Pujio pun terus-menerus memujuk Arata untuk kembali ke jalan yang benar, dan ketika Pujio akan memukul Arata, tiba-tiba ya, Shinya dan Masaya pun datang, yang mana disinilah Arata pun langsung tersadar atas perbuatannya dan mewek seketika itu juga. Di lain sisi, SMA Oya dan Hussein pun berhasil mengalahkan geng Hydra, dan pada akhirnya pertarungan pun dimenangkan oleh kedua sekolah tersebut. Tak lama kemudian, Arata pun sudah terlihat kembali berkumpul dengan para sahabatnya. Suasana pun menjadi haru menyelimuti mereka semua. Di keesokan harinya, mereka pun terlihat sudah berziarah ke makam nenek-nenek yang telah membesarkan mereka. Dan pada saat malam harinya, mereka pun juga patungan untuk membiayai perawatan ibunya Arata di rumah sakit. Beberapa hari kemudian, Pujio yang masih penasaran dengan Tsuchiyo, dia pun mengajak untuk bertarung. Namun disinilah Pujio pun harus mengakui keunggulan Tsuchiyo. Akan tetapi biarpun Pujio kalah dari Tsuchiyo, Todoroki bersama rekan-rekannya tetap memberi semangat kepada Pujio. Di sisi lain, terlihat Murayama telah mengundurkan diri dari SMA Oya, dan beberapa saat kemudian dia sudah terlihat menggunakan motor baru. Sementara itu, Pujio CS pun lagi dikejar-kejar oleh sekolah Zuzuran, dan setelah itu film pun tamat. Dari keseluruhan kisah ini, kita dapat menyimpulkan bahwa persahabatan yang didasari oleh keikhlasan hati dan kasih sayang akan melahirkan keabadian dalam kebersamaan. Akhir kata, saya dan para kodok yang lagi galau nunggu hujan mengucapkan banyak terima kasih, dan sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Bye-bye.